Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto M. Umar dengan NIM 11114190008. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Budidaya Perairan, angkatan 2019. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya bioflok. Sebagaimana kita tahu, teknik budidaya ini sudah sangat berbagai macam, sudah banyak, dan salah satunya yaitu teknik bioflok. Dari teknik budidaya bioflok ini sangat membuahkan hasil yang begitu banyak buat kita para pencinta budidaya ikan. Karena teknik budidaya bioflok ini biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya sangat sedikit, berbeda dengan teknik budidaya ikan lain. Dan kita juga tidak perlu khawatir akan lahan yang sempit, berbeda dengan budidaya ikan yang lain. Budidaya ikan dengan menggunakan teknik bioflok ini, di lahan yang sempit pun kita bisa menebar bibit ikan yang begitu banyak. Ya, selain itu, teknik budidaya bioflok ini waktu panennya begitu cepat. Berbeda juga dengan teknik budidaya ikan yang lain. Teknik budidaya bioflok, untuk waktu panennya begitu cepat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik budidaya bioflok dan bagaimana cara melakukan budidaya ikan dengan menggunakan teknik budidaya bioflok. Kalian penasaran kan? Ya, inilah penjelasan dari saya tentang apa itu bioflok dan bagaimana cara melakukan budidaya ikan dengan teknik budidaya bioflok. Simak video kali ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bioflok. Bioflok terdiri dari dua kata, bios yang berarti kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Jadi, bioflok adalah partikel yang teraduk oleh aerasi dan sirkulasi yang terdiri dari kumpulan organisme autotrof dan heterotrof seperti bakteri, fitoplankton, fungi, Chilitae, nematoda, dan detritus, dan bahan tak hidup. Flok dalam aquaculture adalah bahan organik hidup yang menyatu menjadi gumpalan. Bioflok terdiri atas partikel serat organik yang kaya akan selulosa, partikel anorganik berupa kristal, garam, kalsium, karbonat hidrat, biopolimer, bakteri, protozoa, detritus, ragi, jamur, dan zooplankton. Konsep dari teknologi bioflok ini, penerapan bioflok adalah mengubah senyawa nitrogen anorganik yang bersifat racun atau anomia menjadi bakterial protein. Dengan prosesnya yaitu bahan organik diaduk dan diaerasi agar terlarut dalam kolom air untuk merangsang bakteri heterotrof aerobik menempel pada partikel organik. Selanjutnya, menyerap mineral seperti amonia, fosfat, dan nutrien lain dalam air. Hasilnya, kualitas air menjadi lebih baik dan bahan organik didaur ulang menjadi detritus yang diperkaya. Untuk keunggulan dari bioflok ini sudah saya jelaskan di awal video tadi. Yang pertama, hemat lahan, hemat air, dan hemat pakan. Yang kedua, ukuran kolam lebih kecil, bisa memanfaatkan lahan sempit. Yang ketiga, padat lebar tinggi, produksi lebih banyak, keuntungan lebih banyak. Yang keempat, tidak muncul bau busuk atau bau tak sedap. Yang kelima,
bisa diterapkan dalam ruangan, tidak tergantung dan tidak bergantung dari sinar matahari. Yang keenam dan yang terakhir, lebih higienis dan rasa daging lebih enak. Baik, untuk cara membuat teknik budidaya bioflok itu ada 4 tahap. Kita masuk di tahap pertama. Oke. Tahap pertama yaitu tahap pembuatan kolam. Tahap pembuatan kolam merupakan tahap awal. Yang perlu kalian siapkan adalah besi atau kayu, terpal plastik, pipa paralon agar air dapat keluar masuk, juga pipa dan selang untuk mengalirkan udara. Untuk cincin di bawah kolam, siapkan semen dan pasir dan batu bata. Ini merupakan dapat menekan modal. Dalam kolam 1 meter, saat kita dapat menebar bibit ikan sebanyak 1000 ekor. Ya, bayangkan saja, itu adalah kolam 1 meter saja kita dapat menebar bibit sebanyak 100.000 ekor. Apalagi sudah berapa kolam. Ya, untuk tahap kedua cara membuat teknik budidaya bioflok ini adalah tahap pengisian air dan pembuatan vlog. Setelah kolam selesai kita buat, yang dilakukan selanjutnya adalah pengisian air. Jika mengisi air, isilah dengan kedalaman 20 sampai 40 cm untuk memudahkan bibit bergerak. Jika air terlalu dalam, maka akan membuat bibit menjadi stres. Bahkan bisa membuat bibit mati karena tidak mampu menahan tekanan air. Jika pengisian air tidak terlalu banyak, juga membuat pembentukan vlog itu akan begitu cepat. Dan juga tambahkan prebiotik yang merupakan bibit bakteri yang akan menjadi vlog. Protein dengan takaran 8 sampai 10 ml. Untuk molase, tetes tebu, gula pasir, gula batu, dan aren juga harus ditambahkan ke dalam kolam dengan takaran 50 atau sampai 100 ml. Ya, kita masuk di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini adalah tahap penebaran bibit. Penebaran bibit dilakukan saat air sudah matang dan vlog terbentuk. Kita juga harus melakukan penekanan pH air terlebih dahulu. Pastikan pH air dalam kondisi netral. Dalam kondisi netral barulah kita dapat menebar bibit. Penebaran bibit lebih baik dilakukan pada malam hari atau pagi hari. Bibit yang ditebar memiliki ukuran lebih dari 7 cm untuk menjaga supaya bibit tetap utuh. Jika bibit memiliki ukuran lebih besar dari 7 cm, maka akan lebih tahan kondisi lingkungannya. Jadi, bibit yang ditabur dalam kolam itu lebih baik itu besar dari 7 cm agar tidak cepat mati dan lebih tahan dia di dalam kolam. Ya, kita masuk di tahap terakhir atau tahap keempat dalam membuat teknik budidaya bioflok. Tahap terakhir adalah tahap pengolahan makanan. Kita harus tahu kebutuhan maksimal makanan ikan yang ingin kita budidayakan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengamati di saat kita memberikan pakan seberapa banyak ikan yang merespon. Apabila pakan diberikan 100% dari kebutuhan maksimal, maka
tingkat efisiensinya 70%. Begitupun sebaliknya, jika pakan diberikan 70%, maka tingkat efisiensinya 100%. Kekurangan dari 70% akan didapat dari bioflok yang berkembang di dalam kolam. Ya, itu adalah satu kesempurnaan dari teknik bioflok. Apabila pakannya kurang, maka tadi yang dari racun diubah ke dalam protein itu, di situ yang bisa dimakan oleh ikan. Baik, terima kasih. Demikianlah video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Saya berharap semoga para penonton bisa paham apa yang saya jelaskan tadi tentang apa itu bioflok, konsep dari bioflok, prosesnya dari bioflok, hasil dari bioflok, dan keunggulan dari bioflok, dan juga cara membudidayakan ikan dengan menggunakan cara teknik budidaya bioflok. Semoga para penonton bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.